Ya, EFB 4C ya. EFB 4C 28 orang bukan ya, paling banyak ini ya, 24 orang, 29%. Yang nggak ngumpulin kelas apa ini? EFB 4B 1 orang, 4C 4K 6 orang. Ya, ini hasil surveinya paling banyak adalah mendengarkan musik ya. Oh, rupanya semua suka musik ya. Yang kedua adalah main game. Waduh. Yang ketiga adalah makan. Tiga adalah makan. Yang keempat apa? Rebahan. Oh, rebahan. Rebahan paling banyak ya. 4 besar ya. Setelah itu apa? Setelah itu video editing ya. Suka bikin video-video ya. 21 orang dari 80. Wah. Berikutnya apa? Memasak. Oh, ada yang suka masak juga ya. Cewek apa cowok ini? Aduh. Jangan-jangan sukanya cuma makan doang. Yang ketujuh ini ya, membaca buku. Lumayan lah, 17 orang dari 81%. Menulis. Iya, lain-lain kecil ya. Ngaji. Bermain musik ada orangnya juga ya. Oh, suka. Oh, olahraga ini banyak ini. Kok ada double ini? 3. Oh, ada yang suka joget ya, ini joget TikTok kali ini ya. Wah. Dan joget oprek HP. Wah, ada yang jadi hacker ini. Jualan kah ini, bisnis ya? Ini bisnisnya 7 orang. Berarti ada yang sudah mulai menghasilkan uang ya. Apa masih belajar bisnis nih? Perlu digali. Oh, jadi ojek juga ya, ojol. Ada ya. Banyak sebenarnya, ada banyak mahasiswa yang jadi ojol. Saya lihat di kelas malam itu banyak. Oke, berarti nanti medsosnya seputar ini ya. Jadi kalau ada yang pilih rebahan, medsosnya sekitar rebahan. Topiknya tentang rebahan. Nah, rebahan yang produktif gimana sih? Wah, itu kan biasa juga ya. Wah, rebahan yang produktif. Wah, mendengarkan musik yang produktif apa itu? Wah, main game yang produktif itu apa? Aduh, silakan dikupas.
di medsosnya masing-masing. Yang menjual tuh oprek HP ini kayaknya menjual. Jangan dikira ya kalau kita bisa kemas nanti biasanya laris ya. Ojol ini aja juga laris. Baik, itu aja ya. Ini kita sudah punya ancer-ancer. Mari kita bahas mengenai hari ini tentang ini ya, etika dan profesi. Ya, kita bahas mengenai etika, hukum, dan profesi. Soal etika ini banyak sekali ya. Banyak banget sebenarnya bahasanya. Hukum apalagi itu kita ada prodi khusus ya. Ada prodi khusus. Kalau profesi itu hampir setiap program studi ada mata kuliah profesinya ya. Kalau kita kupas semuanya banyak. Oleh karena itu di sini mungkin cuma dasar-dasarnya saja. Terkait dengan aplikasi sosial media. Materi kita hari ini ada 4 ya. Tentang jurnalisme warga atau citizen journalism. Atau namanya apa namanya? Netizen gitu ya. Sekarang itu sebutannya netizen. Apalagi sekarang momennya pas ya. Momennya adalah terkait dengan ramenya riuh rendah, gemuruhnya media sosial. Gemuruh tentang apa ya? Terakhir ini tentang Kanjuruhan ya. Tragedi Kanjuruhan ya, kita turut berduka cita atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Semoga keluarga korban paling kesabaran ya, ketabahan dan kekuatan atas musibah ini. Baik, kita bahas mengenai ini ya, jurnalisme warga sedikit ya. Kemudian tentang etika ya, etika publikasi, hukum, dan profesi yang terkait dengan sosial media. Kenapa kita belajar sosial media ini? Supaya kita tertib gitu ya. Tertib menggunakan media sosial, terutama sosial media. Kenyataannya kita sudah masuk di abad informasi saat ini, masih banyak orang ya tidak mengerti caranya menggunakan media sosial. Masih terjadi banyak kasus ya. Bahkan orang yang sudah pro itu juga masih iseng-iseng gitu ya. Isengnya juga iseng yang membuat orang itu bikin gak enak gitu ya. Bikin gak enak sehingga terjadi konflik juga. Jadi belum tentu orang yang sudah terbiasa menggunakan media sosial itu benar-benar bisa menggunakan dengan bijak. Padahal biasanya juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bijaksana menggunakan media sosial. Ya, saya sendiri juga begitu ya, walaupun saya juga mengajar aplikasi sosial media, sudah ngerti gitu ya, secara etika, secara hukum. Tapi kemarin saya akui juga sempat terjadi gesekan. Apa itu gesekan apa? Gesekan dengan teman gitu ya. Terkait dengan ini apa? Berita-berita
video-video yang beredar di media sosial berisi tentang kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang, gitu ya. Itu saking viralnya ya. Ya, saya juga ikut-ikutan sharing ya, share gitu ya. Tapi saya lihat, saya share itu nggak ke semua grup ya. Saya lihat dulu apa namanya orang-orangnya gitu ya. Grupnya itu kalau modelnya begini kita oke. Tapi kalau modelnya begini, jadi istilahnya kalau saya itu melihat tempat juga. Ya. Jadi kalau kita ingat itu ada istilah right man in the right place gitu ya. Orang yang pas dan di tempat yang pas gitu ya. Tempat ini penting juga kan Anda perhatikan. Siapa orang yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, ternyata dugaan saya salah gitu ya. Loh, kok ada yang protes gitu ya. Oh, jangan share begini dong gitu ya. Kaget saya. Ternyata dugaan saya salah gitu ya. Saya share satu video itu di dua grup ya. Satunya grup teman-teman kos. Teman-teman kos tahu ya. Biasanya selengean udah ngerti gitu ya. Yang satu lagi teman-teman SMA. Nah, teman-teman SMA itu biasanya selengean juga ya. Udah tahu karakternya juga. Oke, saya share di sana. Ternyata protes ya. Yang teman SMA. Jangan share begini dong, ini provokasi gitu. Oh iya, sorry. Saya nggak mau berdebat di media sosial, saya hapus. Tapi kalau yang di teman-teman kos ngerti udah, oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, latar belakangnya kita belajar ini ternyata ini ya, kebebasan tanggung jawab penggunaan media sosial sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, tidak ada. Selama tidak menyimpang norma dan etika. Sebenarnya kita gunakan juga, kalau kita gunakan pas gitu ya, melihat orangnya juga gitu ya, saya rasa nggak ada masalah gitu ya. Begitu juga dengan Anda ya, papan empan adepan kata orang Jawa bilang gitu ya. Melihat papan. Papan itu apa? Papan ini ya tempatnya lah. Empan. Waktu adepan. Ya siapa yang dihadapi gitu. Nah, 3. Ini ya, papan empan adepan. Selama menjaga norma itu kita gak masalah. Sama seperti Anda ya. Wah, Pak Subur itu begini orangnya modelnya, udah gampang aja. Ya, paham juga saya mahasiswa itu. Udah dibilangin gak perlu ada izin gitu ya. Udah, kamu kuliah gak ada izin, kamu selama bisa absen silakan aja. Masa gara-gara ujian aja izin, Pak ujian saya izin. Ngapain? Kamu mau absen apa tidak silakan gitu ya. Nah itu kalau saya ya, kalau dosen lain silakan gitu ya. Jadi saya bebas saja kalau kuliah itu selama Anda gak klik ya berarti absen gitu ya. Tapi kalau klik ya hadir lah gitu ya. Contoh lagi di sini ya, kenapa kita belajar sosial media ini? Contohnya misalnya kita di dalam Islam itu ada perlu pers juga. Kok bisa pers, Pak? Iya, kalau nggak ada pers itu nggak ada Al-Quran dan Al-Hadis itu tertulis seperti yang kita baca itu nggak ada kayak.
Nah inilah karya jurnalistik kita ya, Islam ya, kalau Islam. Al-Quran itu kan dikumpulkan dari beberapa naskah yang tercecer ya, baik dari tulisan, dari daun lontar, atau dari hafalan orang gitu ya, hafalan orang. Dan tulisannya sama ya, hafalannya juga sama. Jadi kalau kita lihat ada kata aja sedikit di dalam Al-Quran itu yang keliru ya, orang yang hafal tadi mesti ini kayaknya ada yang keliru deh gitu ya, mesti merasa gitu ya. Nah, di dalam Islam juga butuh itu, apalagi Al-Quran dan hadis ya, hadis gitu ya, cerita-cerita, kisah-kisah dari Nabi itu dibawa oleh orang-orang yang terpercaya gitu ya. Gimana kita bisa mengetahui orang itu terpercaya? Dulu di salah satu perawi hadis itu bilang ya, itu kalau narasumbernya bohong sedikit saja ya, bohong sedikit, apa itu bohong? Jadi ada ada syekh gitu ya, syekh yang janggutnya panjang gitu ya, pokoknya orangnya dia manggil ayam ya, manggil ayam dengan mau dikasih makan gitu ya, tapi tangannya kosong, ayamnya datang, begitu ngelihat gitu ayamnya lari ya, tapi tangannya kosong gitu ya, ayamnya datang gitu, begitu lihat kok kosong, nah itu oleh perawi tadi itu sudah dianggap nggak bisa dipercaya. Kenapa? Dia bohong sama ayam. Sama ayam aja bohong, apalagi sama manusia bisa jadi. Maka apa yang jadi tuah petuahnya tadi nggak bisa dipercaya. Nah di dalam Al-Hadis demikian ya, nggak bisa. Nah, di Islam juga demikian, butuh pers itu ya. Pers itu juga begitu, dia harus bisa melihat mana ini opini, mana ini fakta gitu ya. Faktanya juga harus di cross check, bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, bebas sekehendak siapapun tanpa ada yang mengganggu, selama di atas ini ya, selama tidak menyimpang norma etika dan moral gitu ya. Nah, salah satu perawi tadi ya bilang itu sudah nggak sesuai dengan etika, itu apa moral, kasih ayam bohong-bohongan, kasih makan ayam itu sering juga kita lakukan ya, pus manggil kucing ya, pus supaya pusnya datang, kita gendong, pus kasih makanan gitu, padahal tangan kita kosong juga. Namun bagaimana proses jurnalistik itu dilaksanakan tentu harus sejalan dengan kaidah-kaidah fikih itu kalau di dalam Islam ya. Nah, kita ngomongin tentang etika ya ini ya. Jadi kalau kaidah-kaidah fikih di dalam ajaran Islam itu gak dipenuhi ya susah. Kaidah fikih itu seperti di dalam muatan karya berita ya, informasi ya, karya pers tadi ya. Itu harus bermuatan pendidikan atau educating, mendidik ya. Kemudian juga menerangkan, memberikan penjelasan, enlightenment. Jadi orang yang baca itu ngerti, paham gitu ya. Kemudian dengan paham itu dia akhirnya bertindak ya dengan benar gitu ya. Jadi empowerment gitu ya. Jadi bisa kuat, dia yakin gitu ya dengan informasi yang diterimanya. Pers ini penting ya. Penting banget sampai sekarang ini, penting banget ya. Narasumber itu juga kita harus bisa verifikasi ini narasumbernya bisa dipercaya apa tidak. Jadi bagi jurnalis sekarang itu juga ngerti ya, dia kadang nggak bisa mengambil narasumber sembarangan ya. Siapa itu narasumber? Contoh nih ya, yang bisa menjadi narasumber itu berakal balik minimal gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu sulit untuk dijadikan nafsu ya, akal balik.
Jadi harus balik. Kenapa balik? Karena akalnya sudah mulai main, jalan. Kemudian dia harus sehat, nggak gila gitu ya. Betul nggak? Nah, wartawan sekarang nggak mungkin mewawancarai orang gila kan. Ngomongnya ngelantur gini-gini. Kemudian kesaksian di dalam Islam juga penting juga ya. Apa itu Pak? Ya misalnya narasumbernya wanita apa? Bagian 1 itu 2 itu ya. Nah tapi kalau itu masih bisa itu ya. Nah dan seterusnya itu. Nah, dalam Islam ada etika sendiri untuk mengambil itu. Jadi secara umum etika pers melaksanakan tugas dengan cara yang sesuai tuntunan. Ya. Tuntunan apa itu? Nah, mari kita bahas ya tuntunannya. Banyak. Kalau di sini kita bahas berdasarkan umum dan berdasarkan salah satu agama ya, Islam ya. Karena di sini banyak dominan Islam, saya pakai Islam. Secara umum etika komunikasi massa. Jadi ketika kita berkecimpung di dalam media sosial, maka kita akan berkomunikasi dengan banyak orang, ya enggak? Nah, itu kita dipegang oleh etika komunikasi massa ini. Yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita mau posting status misalnya ya, status kita di akun kita gitu ya. Pertama, Anda harus tanggung jawab dengan status Anda itu. Jangan, ini kan tulisan gue, semau-mau gue, emang lu siapa gitu ya. Gitu ya, sering kita ngomong, iya bener sih, nah gitu. Cuma kamu itu nulisnya di publik gitu loh. Sehingga orang lain baca, tahu nggak lo, nah, gitu ya. Kita pakai bahasa Jakarta ya. Tahu nggak lo, itu orang kalau baca itu dibilang benar, dia akan bisa begini, terpengaruh dengan tulisanmu dan melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti yang kamu tulis itu gitu ya. Nah ini kita harus tanggung jawab ya. Yang kedua adalah bebas, persnya bebas sih, bebas, tapi bebas yang apa? Ada aturannya, kita ngikuti gitu loh ya. Jangan bebas sebebas-bebas gue gitu ya. Mentang-mentang di medsos gak ada orang lihat gitu. Masalah etis juga kita harus pertimbangkan ketepatan dan objektif gitu ya. Ini penting ya. Jangan subjektif. Beda kalau subjektif biasanya ngomongin orang. Jangan. Adil untuk semua orang gitu ya, adil. Ini yang perlu kita pegang ketika komunikasi. Penjelasannya nanti kita bahas di lain waktu ini. Kita bahas dulu tentang jurnalisme warga. Nah, di media sosial sekarang ini banyak terkait dengan jurnalisme warga ini ya. Sebenarnya media sosial itu bagi kita banyak fungsinya. Kemarin saya minta Anda untuk mengisi profesi ya. Saya macam-macam, saya sudah mendengar apa yang Anda pikirkan semuanya ya. Anda banyak cerita tentang digital marketing dan sebagainya. Bagi saya sih gak masalah ya. Tapi Anda sepertinya melupakan jati diri Anda sebagai mahasiswa informatika. Kok bisa Pak? Gak ada satupun jawabanmu yang terkait dengan informatika. Padahal banyak gitu ya. Apa itu Pak? Banyak. Salah satunya misalnya big data. Anda sebagai analis, data scientist tidak ditulis di situ. Data engineer gitu ya, itu nggak ada. Dan data analitik itu nggak ada. Anda tulis gitu ya. Semuanya jualan semuanya gitu ya. Karena apa? Ya kita tahu di Google kalau Anda searching nemunya ya digital marketing gitu ya. Nemunya itu sehingga itu yang Anda tulis ya. Ya, itulah faktanya ya. Baik. Kemudian citizen journalism gimana? Ya, ini juga banyak digunakan oleh masyarakat ya. Masyarakat juga ingin terlibat dalam kegiatan jurnalistik walaupun gak lengkap gitu ya.
Jadi kegiatan pasif aktif yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu pengumpulan data, kemudian pelaporan, analisis, maupun menyampaikan informasi dan berita. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara informasi dan berita. Apa bedanya sehingga ada kata dan dibedakan, dan ini menunjukkan bahwasanya antara informasi dan berita itu beda. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab, Mas? Jawab, Mas. Bedanya informasi dengan data. Berita. Berita, informasi dengan berita apa bedanya? Kalau kesamaannya, ya berita itu juga informasi juga Pak, gitu ya. Berita itu sudah dikonfirmasi hoax apa enggak? Berita itu udah dipublikasi loh. Boleh. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, kedua-duanya memang informasi ya, berita itu informasi. Perbedaannya adalah informasi itu belum bisa diverifikasi, belum bisa diverval ya. Verval itu verifikasi dan validasi. Kalau berita itu sudah melalui verval tadi, biasanya begitu ya. Nah, contoh informasi yang belum bisa diverval apa Pak? Itu baru-baru ini kan ada kejadian tragedi tadi ya, Kanjuruhan tadi. Itu berapa korbannya? Ada banyak variasi. Nah, yang bicara begitu berapa lagi? Ada yang ingat? 180. Nah, satu kelas saja sumbernya beda-beda sudah. Bilang sumber ada yang 127, ada yang 125, ada yang 174, ada yang 180, ada yang 131. Nah, beda ya? Kenapa kok bisa beda? Karena kredibel Pak. Media masanya. Nah, karena informasi sifatnya dia itu di media sosial. Seluruh apa yang ada muncul di media sosial itu kita anggap sebagai informasi saja. Informasi itu bisa benar, bisa salah. Nah, ini bedanya. Kalau berita biasanya harusnya berita itu harusnya sudah benar karena sudah melalui verval tadi. Jadi jumlah itu kalau sudah di verval oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya pemerintah kota Malang misalnya, nah itu menerbitkan, mempublikasikan jumlah korban adalah sekian gitu ya, sudah itu dijadikan rujukan dan itu resmi biasanya, maka itu yang bisa dijadikan berita, sumber berita ya. Jadi berita itu biasanya dikeluarkan oleh kantor berita ya. Makanya kita sebut sebagai kantor berita. Kantor berita di sini ini siapa aja? Apa aja di Balikpapan kantor berita. Jadi kantor berita ini tugasnya gitu. Kantor berita di Balikpapan apa aja? Nah, Kaltim Pos, Balikpapan Pos. Nah, itu salah satunya kantor berita. Kantor berita di sini ini Antara gitu. Antara itu kantor berita juga banyak cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Di seluruh kota penjuru itu ada kantor berita Antara. Antara ini dikelola oleh pemerintah. Jadi gitu ya. Jadi kalau di media sosial itu sifatnya informasi saja. Informasi berarti bisa benar, bisa tidak. Nah, kalau berita itu biasanya sudah dikeluarkan oleh kantor berita. Kantor berita ini sudah punya fungsi-fungsi jurnalistik ya. Nah,
Jadi sumber-sumber beritanya itu sudah terverifikasi biasanya gitu ya. Narasumbernya juga sudah bisa dikenali gitu ya. Dan kantor berita punya punya apa namanya? Punya etika ya, etika. Etika antara lain misalnya dia akan mempublikasikan narasumber dengan jelas. Kadangkala dia juga melindungi narasumber ya. Itu juga dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Undang-undang nanti kita pelajari ya. Itulah kenapa bedanya ya di berita. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media kalau jurnalisme warga itu, tapi juga dia bisa terlibat dalam pengelolaan informasi sendiri. Jadi kadang masyarakat orangnya itu bisa bermain juga di situ, juga memberikan komentar juga gitu ya. Padahal nggak boleh sebenarnya kalau secara itu, tapi namanya jurnalisme warga ya, bebas biasanya ya. Dan kadang beritanya juga opini-opini, itulah karena kadang sebuah blog itu nggak bisa dipakai sebagai rujukan kayak Anda itu ya, rujukan. Kenapa? Ya itu karena sumbernya nggak jelas juga di blog, kan siap yang nulis ini Pak gitu misalnya, iya. Tapi sifatnya blog, belum ada yang bisa bertugas sebagai perval gitu ya, reviewer dan sebagainya. Jurnal juga gitu ya, jurnal ilmiah gitu, makanya ada reviewer ya, orang yang menilai isi jurnal itu. Bener enggak ini? Jangan-jangan tulisannya amburadul gitu ya, gak mengikuti kaidah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pelibatan di dalam meliput, membuat, mengawasi, mengoreksi, menanggapi, sekedar memilih informasi yang diinginkan dibaca, itu biasa dilakukan oleh jurnalis warga. Warga juga muncul dulu ya, istilah jurnalisme warga atau citizen journalism ini muncul ketika Mark Brook ya menulis berita terkait dengan perselingkuhan Bill Clinton. Ada perselingkuhan Pak. Nah ini kan cerita yang berdasarkan ini ya. Nah, sebenarnya itu kan bukan berita juga, tapi menjadi penting, banyak orang yang ingin tahu gitu ya. Nah ini cerita itu awalnya gitu ya di internet. Nah itu banyak populer di Amerika. Gerakan itu muncul karena masyarakat krisis kepercayaan pada media-media mainstream. Jadi masyarakat gak percaya gitu loh, karena berita perselingkuhan itu jarang diekspos, gak pernah ya, dimuat di dalam berita itu hampir gak pernah. Karena itu masalah pribadi dan sebagainya yang kadang jadi sebuah nilai berita, nggak perlu dan sebagainya, sulit gitu ya, masih dugaan-dugaan dan sebagainya. Nah, sementara masyarakat juga ingin tahu gitu ya. Contoh lagi saat ini, sekarang ini ya, ada gosip artis gitu ya. Apa artisnya? Nah, KDRT itu ya misalnya. Nah, sebenarnya itu kan juga bukan hal yang menjadi berita, tapi akhirnya banyak masyarakat yang ngefans ya, jadi followernya dan sebagainya, sehingga ingin tahu bagaimana nasib berikutnya gitu ya. Dan itu yang akhirnya banyak diakses oleh masyarakat lainnya. Nah, gerakan itu muncul karena bandit media nggak mengupas, kemudian muncul media yang lain ya terkait dengan itu, sehingga menginformasikan itu semua. Banyak sekali ya, juga terkait dengan kondisi politik ya, sekali. Jadi inti jurnalisme warga adalah masyarakat berperan sebagai objek sekaligus subjek berita. Dia juga sekaligus menjadi narasumbernya gitu ya. Tahu guru gembul ya? Ya, guru gembul kan dia bicara sendiri, dia jadi narasumber sendiri, dia mengulas sendiri, dan penontonnya loh banyak banget. Nah ini ya, artinya dia berperan sebagai objek sekaligus subjek berita di situ. Penontonnya juga banyak. Ya saya kemarin tekankan lagi, kalau media sosial itu
lebih baik digunakan untuk kolaborasi ya, kolaboratif. Ya, di awal itu ya, di awal kita belajar kemarin yang pertemuan itu ya. Nah, kolaboratif. Jadi di situ kita tujuannya apa? Tujuannya banyak pendapat nantinya yang akan bisa membetulkan kalau kita keliru gitu ya. Tapi kalau kita monolog ya, monolog tahu ya. Monolog itu rentan kesalahan, kekeliruan dan tidak ada yang mengoreksi biasanya gitu. Tidak ada yang membetulkan atau memperbaiki gitu ya. Kita anggap semuanya keluar di mulut kita itu betul gitu ya. Padahal kan nggak ada jaminan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu betul semua gitu ya. Seperti apa yang saya katakan ini ya. Saya ngomong sendiri ini kan. Pak Syukur ngomong sendiri, tapi kan saya pakai rujukan gitu ya. Jadi pas gitu ya, rujukan sudah ada. Referensi, nanti referensi saya sampaikan ya. Aduh. Baik, berikutnya adalah di Indonesia. Di Indonesia itu tahun 2004 muncul istilah jurnalisme warga ketika terjadi tragedi tsunami ya. Aceh. Ya. Waktu itu jurnalisme warga muncul ya ketika ada warga yang rumahnya agak gede gitu ya, jadi korban juga, dan tetangga-tetangganya banyak yang tersapu, tapi rumahnya dia sendiri nggak hilang ya, masih kuat gitu, bertahan gitu ya, bangunannya kuat pelan-pelan, sehingga dia bisa mengambil langsung melalui video video pakai tangan tuh, dulu masih musim video yang pakai tangan itu apa namanya, hand. Nah itu video Sony itu loh, Sony cam recorder ya, pakai tangan tuh ya. Nah itu dia pakai itu ya, rekam sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak HP yang canggih-canggih ya, bisa ngerekam konten, bisa lama gitu ya. Nah itu juga terjadi di saat Kanjuruhan kemarin ya, stadion. Itu banyak sekali penonton yang rekam kan. Nah kita ambil dari banyak, kita kumpulkan seluruh itu ya. Video-video tadi, saya juga kumpulin juga video-video itu, bagus juga. Dari sudut pandang sehingga bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Kita bisa melihat dari video itu ya. Terbukti berita langsung dari korban itu dapat mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional. Betul. Waktu saya dapat info itu, saya langsung cek di situs berita Kompas gitu ya. Saya cek di situ, ada siaran langsung di situ, live streaming. Di channel Kompas itu narasumber bilang korbannya baru 21 gitu ya, resmi. Nah, dia yang bicara itu adalah kepala rumah sakit. Begitu saya share, teman saya bilang, ini telat ini. Informasinya telat ini. Sekarang itu 127 dia bilang gitu ya. Artinya apa? Ini ya, betul terbukti langsung korban bisa mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional ya. Jadi lambat kadang. Gilmour bahkan menyebut benih jurnalisme warga ada sejak 1700-an. Bahkan sebelum Masehi ya, 100 tahun sebelum Masehi itu sudah muncul jurnalis media waktu itu namanya Acta Diurna ya, di mana? Di Roma. Kaisar Roma itu di mana? Italia kan? Italia apa Yunani? Ya, AS Roma memang di Italia. Kaisar Roma bukan di Italia dong. Ya, itu berupa kayu pipih, jadi masih berupa selebaran-selebaran ditulis di daun lontar gitu ya, daun apa, pokoknya di daunan gitu ya. Tulisannya kurang lebih seperti yang dikumpulkan di itu ya, di tulang-tulang dulu gitu kan, Al-Quran itu ayat-ayat di tulang-tulang, ini tempel. Bahkan di televisi kalau kita dulu suka nonton film cowboy gitu ya, Amerika gitu ya, itu ada selebaran-selebaran di dalam film itu. Selebaran apa itu? Mencari, wanted gitu ya, wanted. Apa itu? Mencari penjahat gitu ya, cowboy ya.
Selebarannya ditempel di kafe-kafe ya. Nah, itu juga salah satu munculnya jurnalistik ya. Prinsipnya di jurnalistik warga adalah pewarta atau reporter adalah pembaca. Jadi narasumber juga pembaca juga. Khalayak ramai siapapun punya informasi tertentu dia jadi narasumber. Bebas sekarang itu ya. Tapi kita nggak bisa mengetahui ya apa namanya sumbernya itu ya benar apa enggak gitu, masih kita kumpulkan dalam bentuk informasi gitu ya. Karena tidak di bawah naungan sebuah perusahaan media, maka biasanya jurnalisme warga tidak berorientasi pada keuntungan atau non profit. Biasanya begitu juga, tapi belum tentu kalau sekarang ini sudah banyak ya keuntungan. Contohnya seperti blog saya, blog pribadi ya. Blognya apa Pak? Nah, mari kita lihat ya blog. Saya rasa sudah tahu semua ya. Sebura. Nah, misalnya gini ya. Buka ini blog pribadi kan, saya ngomong sendiri kan ya, saya nulis sendiri ya. Nah, ini ya. Loh, iklannya nggak ada ya. Biasanya ada iklannya ya. Oh, berarti ada diupdate sendiri. Jadi muncul iklan biasanya di sini ya. Nah, biasanya itu sehingga muncul apa istilahnya ini apa? Berorientasi profit juga gitu ya. Sekarang ini profit bisa berasal dari sana juga gitu ya. Sampai saat ini masih didominasi oleh media-media daring ya, betul, daring semuanya. Terdapat komunitas biasanya, kemudian bedakan pewarta profesional dan amatir ya. Jadi kita bisa mengetahui oh dia profesional dari tulisan-tulisannya itu. Tidak ada seleksi ketat terhadap berita yang hendak disebarkan. Biasanya gitu ya, sembarang aja emak-emak. Kemarin ada emak-emak ya, penjual dawet kalau nggak salah, jadi narasumber Kanjuruhan ya, yang apa viral juga ya. Jadi narasumber dia begini loh ceritanya itu dia gitu ya. Ya kemudian cerita kalau banyak korban yang terjadi di Kanjuruhan itu karena pintu keluar itu ditutup gitu ya, atau tertutup gitu ya, tertutup entah kenapa gitu, sehingga sulit dibuka dan banyak yang tidak keluar tuh nggak bisa di situ. Nah uyel-uyelan di situ ya, sehingga banyak korban. Ada yang dikelola secara profesional, ada yang sekedar amatir gitu ya. Betul juga. Interaksi antara pembaca dan penulis berlangsung melalui kontak komentar atau email. Biasanya juga bisa dihubungi langsung narasumbernya. Nah, untuk menyebarkan itu semua kita sebagai penulis ya, baik itu wartawan ya, baik itu kita sebagai orang biasa gitu ya, mahasiswa, itu kita diikat oleh etika ya, supaya tidak melanggar etika umum. Secara umum biasanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tujuannya apa? Membuat bahasa yang baik dan benar ini tujuannya supaya tidak ada salah paham gitu ya. Salah paham. Ada video parodi ya di media sosial, parodi yang dibuat oleh mungkin orang-orang sebaya Anda ya. Biasa membuat gambaran keliru. Membuat gambaran keliru. Misalnya gini, ada video yang enaknya dikasih contoh ya, video ya. Kasih contoh video ya. Maaf, videonya belum tak download ya. Apa ya? Pokoknya lucu ya, gara-gara salah paham bahasa ya. Salah paham bahasa. Bahasanya yang dimaksud begini oleh orang lain dipahami beda gitu ya.
Gunakan bahasa yang sopan, layak, serta menghindari penggunaan kata atau frasa yang multitafsir. Multitafsir itu bersayap biasanya. Kata-katanya bersayap, mengandung arti, makna. Seperti wanita gitu ya, wanita. Wanita itu digambarkan punya kata-kata yang bermakna, bersayap. Biasanya pacar Anda biasanya bilang jangan gitu ya. Jangan begini dong. Itu artinya apa? Teruskan. Jadi kadang kebalikan gitu ya. Mau makan. Mau makan enggak gitu ya. Dia bukan bilang enggak, justru malah emosi. Kamu itu malah kalau kasih makan serius dong. Dan seterusnya. Jadi kita sulit gitu ya memahami apa yang diinginkan oleh wanita. Karena kata-katanya banyak yang multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang beda, ya, dapat memaknai konten secara berbeda juga. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, maka bahasa yang ada di media sosial itu bisa ditangkap ya mudah ya. Lain kali saya kasih contoh deh ya. Contohnya banyak lah. Hindari penyebaran SARA. SARA itu apa SARA? SARA 88. Ada yang tahu SARA? Mas SARA, apa SARA? S-nya apa sih? SARA kan singkatan apa? S. Kok juga tahu? Aduh. Ya, suku, agama, ras, dan apa? A-nya apa terakhir? Antar golongan. Ya, makanya golongan politik itu jangan semuanya ditekankan agar kolaborasi. Ya, makanya di medsos itu yang diutamakan adalah collab tadi ya, collab gitu ya. Kalau pornografi dan aksi kekerasan saya rasa udah tahu ya. Cross check kebenaran berita. Nah, ini di dalam Islam juga diminta untuk tabayun. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini ya. Musik gitu ya. Nyanyi. Tidak mengumbar informasi pribadi. Nah, informasi pribadi itu saat ini ya terkait seperti kayak KTP gitu ya. Nah, identitasnya yang lain-lain punya orang. KTP-nya siapa hilang ini lah. KTP-nya langsung di-postkan. Aduh. Data-datanya terekspos semua ini. Kasihan ya yang hilang KTP-nya. Nah, kalau dalam Islam etika yang harus dipenuhi dalam bermedia sosial ini ya. Tidak menimbulkan perselisihan dan menjaga persatuan. Ini ayatnya ini ya. Ada cek sendiri ayatnya. Kemudian tidak mencela atau memaki, mengumpat, nih ya. Penting sekali ini ya. Anda kalau bikin status juga jangan mencela orang ya, memaki orang gitu ya. Tidak mencari keburukan orang lain, cari-cari ya. Dicari-cari salahnya itu jangan. Nah, tidak memfitnah, fitnah tahu ya, fitnah itu biasanya orang itu tidak melakukan sesuatu yang Anda tuduhkan gitu ya, itu fitnah. Tidak berdusta, bohong, atau menyebarkan berita bohong, tidak berbohong dan tidak menyebarkan berita hoak gitu ya. Loh itu kan dari dia gitu ya, aku cuma menyebarkan aja ya, itu sama aja ini. Nah, jadi kalau teman Anda begitu kasih aja ini surat Al-Ahzab itu ya. Nah, buka sendiri nah, baca itu. Dan berkata yang baik dan benar ini surat Al-Isra. Ini etika-etika ketika berinteraksi atau menggunakan media sosial, berkomunikasi, tidak berprasangka buruk dan
teliti lebih dulu informasi itu ya. Benar apa enggak ini? Jadi di media sosial itu perlu kita teliti kalau kita mau lebih mengerti ya, supaya yakin tadi ya. Empowerment gitu ya. Enlightenment. Tidak membuat kerusakan dan cinta persaudaraan dan perdamaian. Penting ini. Nah, ini hukum ya. Hukum itu yang biasa sudah ditulis ya, menjadi kesepakatan umum. Nah, kalau dalam Islam itu namanya amrin jami. Kesepakatan sama-sama yang sudah disepakati umum dan kita harus mengikuti ya. Dalam organisasi juga begitu, dalam kelas organisasi yang di kelas ini juga begitu ya. Anda secara sesuai kesepakatan kalau Anda kuliah itu Anda harus mendengarkan misalnya gitu ya. Nggak boleh umek sendiri, nggak boleh makan di kelas, itu kita sepakati sama-sama kan ya. Kalau Anda tidak sepakat, ya silakan keluar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dunia internasional, nah ini juga dunia internasional, maka ada kesepakatan yang bersama ya Universal Declaration of Human Rights, ini hukum ya. Kemudian ada TAP MPR kalau di Indonesia ini ya. Nah, di Indonesia ini TAP MPR tentang hak asasi manusia. Ada amandemen UUD 45 pasal 29 tentang kebebasan berbicara, freedom of speech. Kemudian UU nomor 40 tahun 99 tentang pers. Nah, persnya itu juga diatur. Narasumber, ya wawancara dan sebagainya. Orang yang berprofesi sebagai pers juga harus memenuhi kaidah-kaidah atau ketentuan atau sertifikasi khusus ya. UU ITE nomor 11 tahun 2008 diperbaiki tahun 2018. UU nomor 19 tentang perubahan UU ITE ini. Ya, ini penting. Ini sudah saya lampirkan di dipelajari nanti. Sudah saya lampirkan di classroom, silakan dipelajari. Ini tentang undang-undang ya. Saya nggak kupas isinya karena rumit ya. Saya sendiri bukan ahli di bidang hukum ya. Lebih detail Anda silakan diskusi tentang ini semua dengan program studi ilmu hukum. Gitu ya. Penting kita ketahui aja pasal-pasal ini begini ya. Pasal-pasal ini begini, aturannya begini gitu ya. Penting juga ya, karena secara umum itu semua. Nggak hanya orang hukum ya, orang informatika juga harus ngerti hukum ya. Profesi sosial media. Nah, di sosial media ini juga ada profesi-profesi yang perlu kita pahami ya. Profesi pertama adalah content writer. Apa itu content writer? Sesuai dengan istilahnya ya, content writer, content creator, sosial media spesialis ya. Semuanya orang bisa bilang spesialis gitu ya, spesial. Pokoknya macam-macam lah kerjaannya ada di media sosial. Banyak banget. Nah, saya ambil contoh 5 aja ini misalnya. Content writer itu apa? Nah, ini. Content writer pekerjaan yang profesional menulis. Nah, ini ya. Produksi konten-konten menarik yang dipublikasi di media sosial. Nah, konten ini bisa berupa konten visual, ya, bisa berupa media sosial, artikel, berita, konten lain yang terjadi di media digital. Ini content writer. Tugasnya yaitu ya menganalisis, ya, melakukan riset, membuat konten, menulis, tujuan relevan, mengoptimasi SEO. Nah, jadi kontennya tidak sekedar ditulis, tapi kontennya juga harus bisa terbaca oleh SEO. Ya, melakukan editorial sendiri ya, sampai mengevaluasi konten. Nah, kebetulan saya juga sebagai content writer ya. Jadi kalau Anda butuh content writer bisa hubungi Pak Subur. Tapi kalau belajar, Pak, ini ujian content writer ini, Bapak bisa oh, jangan kalau ujian ya Anda kerjakan sendiri. Masa ujian panggilkan Pak Subur. Udah ya, jadi ini untuk profesional ini ya, profesional, cara profesional menulis. Itu ada biayanya ya, ada honornya, ada ongkosnya ya. Content creator juga demikian ya. Content creator itu mirip seperti content writer ya.
Kalau konten kreator itu dia punya tanggung jawab teknis produksi kontennya. Ya. Dia mengedit video, menulis, desain, juga melakukan. Nah ini semua bisa dilakukan oleh orang sendiri ya. Tapi kadang nggak punya keterbatasan kalau sendirian, makanya mereka membuat tim. Ya. Nanti juga ada di terakhir-terakhir di kuliah ini akan ada tugas yang harus Anda kerjakan tim. Ya. Minimal Anda jadi konten kreator ini buat tim, ya, tim sendiri. Nah kita bahas dulu ini langkah-langkahnya nanti. Kemudian ada sosial media spesialis. Nah ini talenta yang memahami penggunaan tren media sosial yang berkembang. Seperti saat ini ya, yang tren apa sekarang ini misalnya, trennya tentang kanjuruhan atau sepak bola misalnya, maka mereka akan berusaha mendorong perusahaan untuk mengambil bagian di situ, ya. Mengambil bagian di situ supaya dapat keuntungan. Makanya nggak heran kalau di event-event seperti Kanjuruhan kemarin tragedi ya, itu banyak sekali para partai politik yang ikut memberikan ucapan belasungkawa misalnya gitu ya. Nah ini kan karena eventnya gitu ya, karena iya media tren, ada tren di situ ya, tren. Makanya nggak heran kalau setiap ada tren gitu, maka ada bagian-bagian organisasi atau perusahaan yang ambil bagian di dalamnya, membangun koneksi, buat perencanaan konten dan sebagainya. Nah, biasanya mereka ada sosial media spesialis. Nah, para politikus saat ini juga merekrut ini ya, sosial media spesialis. Dia punya tim sendiri. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar misalnya, beliau punya tim sendiri ya media sosial. Terus kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian wali kota kita juga ada ya, wali kota kita, wali kota Balikpapan ada kan sendiri ya, nah, sosial. Jadi di Pemkot juga ada sendiri ya, Pemkot media sosial sendiri. Nah kurang lebih seperti itu, mereka adalah sosial media spesialis. Jadi yang buat konten-konten itu bukan Pak Wali sendiri, tapi ada timnya itu yang buat mengelola. Nah, Pak Walinya biasanya menjadi ini ya, influencer. Influencer itu mengenal siapa audiensnya, gitu ya, punya kreativitas. Ya. Tidak hanya menggap foto dan video, tapi juga membangun personal branding. Nah, branding nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Branding penting ini ya. Branding itu apa sih? Brand, merek ya, brand, merek, permerkan gitu ya. Nanti kita bahas sendiri ya, agar lebih dikenal publik. Nah, kita bahas branding itu banyak fungsi sosial media banyak banget. Selain untuk jualan, ya, jualan juga untuk pemasaran, juga untuk branding, ya, juga untuk macam-macam lah, gitu ya, untuk komunikasi dan lain sebagainya. Banyak fungsi dari media sosial. Kemudian ada lagi community development. Ini biasanya orang yang ada di perusahaan ya. Nah, community development ini juga direkrut oleh pemerintah juga untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dan sebagainya, atau yang lama yang memang lagi booming. Seperti kejadian sepak bola kemarin, bagaimana tata cara menonton sepak bola yang aman misalnya. Ya. Kemudian perlu sosialisasi berjiwa besar gitu ya. Penonton itu harus berjiwa besar gitu misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam perusahaan industri gitu ya, maka community development ini akan lebih banyak menyasar ke target pasar ini ya, target pasar. Manfaatkan media sosial untuk memberikan informasi, menjalin kemitraan, berkomunikasi dengan pihak lain. Nah ini dibawahi oleh community. Ini gajinya gede juga, gitu ya. Jangan dipikir cuma bermain Twitter saja kok gajinya enak aja. Itu gak sembarangan orang ya. Jadi kita jangan meremehkan walaupun kelihatan mudah. Kelihatan mudah, gampang, siapa saja bisa, kenyataannya nggak semua orang bisa gitu ya, menggunakan kata-kata yang memikat itu sulit. Nah, ini referensi dari
tadi ya. Jadi kalau makanya saya bilang tadi ada referensinya, saya ngomong ini pakai data dan sebagainya, pakai rujukan. Nah, rujukannya ini ya, kebebasan pers dan etika pers, ini penting banget kita pelajari. Walaupun kita bukan wartawan ya, walaupun kita bukan, tapi kita menggunakan media sosial yang membagikan informasi. Nah, informasi seperti apakah yang harus kita terbitkan? Nah, ini kita pahami dengan menggunakan rujukan ini. Ya. Rujukan ini umum saja ya. Menurut saya ini umum saja, ini nggak terlalu spesifik, tapi penting juga diketahui secara umum oleh masyarakat. Karena kita terjun di bidang di era informasi ya, di era informasi, maka kita harus pegang ini ya. Terakhir kuis ya, kuis ya. Wah, kok kuis lagi Pak ya ini ya. Kuis, jadi ada beberapa profesi terkait sosial media yang belum diungkap dalam pembahasan ini. Jadi ada 5 ya. Nah, kita bahas di sini ada 5. Misalnya content writer itu apa gitu, content creator itu apa, jelasin ya. Tugas-tugasnya apa saja gitu ya. Nah itu tadi. Nah, Anda tugasnya hari ini adalah cari 8 profesi baru yang muncul seiring dengan perkembangan sosial media, yang terkait dengan sosial media ya. Ya, terkait dengan sosial media. Apa itu Pak? Ya, apa lo menurutmu? Carilah. Tugas Anda carilah 8 profesi itu yang belum diungkap. Kalau yang sudah diungkap ya jangan dikupas lagi dong gitu ya. Kerjakan sekarang juga sampai waktu kuliah berakhir. Ya. Kumpulkan di mana Pak? Ini dikumpulkan di sini. Ntar tak buatkan kuisnya ya. Kuis 1. Kerjakan soal berikut ini langsung. Sekarang juga. Nah, kuisnya yang mana ini? Jadi kumpulkan sini ya. Batas waktunya kan tanggal 5 ya, jam 12. Nah, topiknya adalah kuis. Linknya ini. Jam biru. Oh, masih lama ya. Gak apa-apa deh. Sekarang dikerjakan kuisnya sampai jam 12 ya. Anda untung 40 menit ini. Sekarang juga tugas. Ya, ini 30 orang. Diklik ini. Nah, carilah minimal 8 profesi yang terkait dengan sosial media. Jadi dijelaskan juga ya, misalnya content writer itu apa gitu ya. Menurut Anda. Isi NIM, nama, kelas, dan jawabannya diupload di sini ya. Microsoft Word apa? PDF ya, PDF ini. Ya, langsung di komputer masing-masing. Yang di rumah silakan kerjakan juga.